Di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengemasan dengan canda. Udah lama gua nggak ngomong tag itu. Iya. Sorry, part pertamanya agak pendek. Gila ya, grogi ya nih kayak sebulan kita nggak. Pemanasan, ya gue kangen ngetik podcast, tapi kalau udah lama juga balik podcast lagi juga. Mesti pemanasan dulu lah. Pemanasan. Tapi kita balik ke part 2 nih. Jadi dari kuliahnya Niko yang di NUS. Ya. Dengan program Sustainable Green Finance. Gila. Sustainable and Green Finance. Dan itu nih lu udah 2 bulan lah ya. 2,5 lah ya. 2,5 bulan. Ya. 2,5 bulan. Dari kemarin lu cerita kan kayak lu udah di ospek, terus lu udah lihat perpusnya, udah ujian juga. Ujiannya tuh pasti hard copy atau dia online gitu sih nih pakai Google Form atau apa? Sebenarnya sekarang udah canggih sih Bang. Hah, pakai apa? Pakai aplikasi di laptop lo. Nah, jadi nanti pada saat di orientasi itu diajarin lu harus install satu software namanya Exemplify. Jadi nanti seluruh ujian itu nanti di situ. Jadi jadi misalnya nih lu udah install kan di aplikasi lu di laptop lah. Nanti H-1 ujian dosennya nge-publish, gue udah upload soal ujian, lu download. Nah, lu download tuh. Nah, download di aplikasi itu. Tapi dia nggak bisa lu buka karena ada passwordnya. Oke. Nah, jadi pas besoknya ujiannya semuanya udah kumpul, baru dikasih tahu ini passwordnya. Begitu lu buka, dia langsung waktunya jalan timernya gitu. Jadi misalnya 1 jam ya 1 jam. Gitu. Tapi ini masih di ruangan kelas ujiannya? Masih di ruangan kelas, jadi tetap muka gitu. Oh, jadi nggak bisa kerjasama lah ya, download bareng, jebret langsung kerja kelompok Nggak gitu, bisa. Nggak bisa, karena lu nggak tahu passwordnya juga kan kalau mau ngebuka itunya kan. Oh iya juga ya, gaul banget. Itu berarti ada pilihan ganda sama esai? Pilihan ganda ada, esai juga ada, isian pendek juga ada. Jadi lu mesti masukin angkanya gitu. Misalnya lu ngitung, ketemunya angkanya 10, ya harus masukin 10 gitu. Oh, anjir. Dan sorry, mata kuliah lu di awal-awal ini lebih banyak hitungan kayak accounting atau langsung ke strategic management atau gimana nih? Mata kuliah Kalau awal. Gue bisa bilang sih 75% kuantitatif ya. Jadi pasti melibatkan perhitungan. Jadi kan gue kuliah 4 lah ya, 4 mata kuliah lah gitu. Nah, 3-nya itu ada hitungannya, heavy di hitungan, 1-nya tuh lebih ke esai gitu. Oh. Tapi ada juga memang ujian dari dosen ya, ini preferensi dosen karena dosen yang suka-suka dosen aja gitu. Ada dosen yang masih pakai pen and paper, jadi masih dikasih kertas kita nulis gitu. Kalau jawabannya nggak cukup dibaliknya gitu. Cuman nggak bisa nambah kertas ya. Nggak bisa ya. Soalnya buat dosennya ngapain sih lu nambah kertas? Karena lu jawab aja sesuai pertanyaannya gitu. Dan lu juga soalnya lu kan green finance, masa lu ngabisin kertas di bumi? Benar. Wah seru juga ya. Tapi sorry Nick, ini untuk awal-awal lu lebih banyak tadi kan lebih banyak hitungannya kan. Untuk kita yang misalnya mau ke sana nih NUS ngambil mata kuliah ini nih, lebih baik kita siapin secara accountingnya atau secara matematika kalkulusnya atau gimana Nick? Karena kalau program gue ini kan background S1-nya variatif ya. Jadi nggak semuanya ngerti accounting, nggak semua ngerti finance. Ada di kelas gue tuh yang arsitek. Hah? Arsitek? Ngambil ini. Oh. Karena dia tertarik sama green building dan seterusnya gitu kan. Terus ada juga yang petroleum engineering backgroundnya gitu. Jadi memang yang penting sebenarnya lu bisa matematika aja sih sebenarnya. Tambah kurang lah ya. Ya tambah kurang kali bagi, pangkat, akar gitu. Karena nanti diajarin lagi dari basic gitu semuanya. Oh. Dan ini lu pas di sana nih 2,5 bulan udah sesuai budget lu nih pengeluaran lu nih. Sesuai map ya pas. Dia ngomongnya agak pesimis. Karena gue pikir-pikir apa ya, gue kan alhamdulillah dapat beasiswa lah ya. Betul. Dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia. Terima kasih kepada pemerintah Indonesia. Terima kasih pemerintah Indonesia. Luar biasa emang. Luar gitu. biasa. Program LPDP, Niko pasti balik, tenang aja. Karena cuma di Singapura pasti balik kawan gue ini. Terus? Nah, jadi kita dikasih budget kalau Singapura itu budgetnya 2.000 Singapura dolar. Berarti equal sekitar 22 juta ya. 500 lah gitu kira-kira. Ini buat budget hidup ya? Buat budget hidup termasuk sewa kos-kosan gitu kan. Terus makan, transport semua all in lah gitu. Nah, walaupun kita juga punya tabungan ya pasti sebenarnya ya. Cuman kan gimana caranya 2.000 itu terutilize lah gitu. Jadi ya so far
dengan gaya hidup yang sama dengan yang di Jakarta, ya gue masih bisa lah gitu. Cuman emang kalau kayak kan kalau di Jakarta kan kita makan ya sekali-sekali makan enak lah gitu kan. Bukan makan enak lah bahasanya, restoran lah. Restoran mungkin seminggu sekali gitu Seminggu ya. sekali. Kalau di sana sebulan sekali lah. Oke, gitu. oke. Dan lu 22 juta itu udah sama transport ya, Nick? Udah sama transport. Udah sama transport. Nah, lu ada fotokopi kah, harus beli buku kah atau apa kemarin nggak semua harus beli buku ya? Enggak. Gua nggak ada beli buku karena juga dosen kebanyakan ngejelasin dari slide ya. Kan dia pasti nyiapin slide sendiri tuh. Jadi kita kebanyakan sih belajar dari sana gitu. Jadi kalau buku pun ya tadi dari perpus atau dari online. Dan lu nggak ada kayak weekend gitu pasti sana hangout yuk sama teman-teman seangkatan terus program gitu jalan-jalan kemana? Ada nggak lu dalam 2 bulan itu? Nah itu dia ya. emang temen gue yang ini nih ada suka ngadi-ngadi. Mungkin karena gue udah pernah kerja, jadi gue ngerasa dinamika kampus yang demanding tuh biasa aja buat gue. Tapi teman-teman gue sama ternyata yang dari fresh grad langsung lanjut ke S2 itu kaget semua gitu loh. Kagetnya? Banyak ya tugasnya. Oh gitu. iya Terus pasti. ada tugas individu, ada tugas proyek. Habis itu betul. ujiannya juga ternyata jadwalnya nggak seperti jadwal standar. Betul. Ada dosen yang maju dan segala macam. Jadi mereka weekend diajak pergi juga ya belajar dulu kali ya gitu. Dan ya udah. Dan lu di sana tuh sekarang ibaratnya punya temen gak nih di apartemen lu yang sejurusan sama lu atau gimana? Nggak ada sih. Nggak ada. Bener-bener beda banget ya. Karena kita semua ketemu bahkan di orang Indonya sendiri ya, baru ketemunya di pas ospek itu. Oh. Jadi udah kalau kita taunya sebelum ospek ya mungkin kita janjian, tapi kita nggak ada yang kenal sebelumnya. Wih gokil ya. Dan lu berarti sekarang dengan uang dari pemerintah dan terus punya tabungan, lu weekend tuh kalau nggak belajar ngapain sih Sabtu Minggu lu di sana? Kan lu nggak bisa rekaman podcast sama kita nih, misalnya nih kita nggak online rekaman. Benar. Lu ngapain di sana? Lari pagi kah? Kalau kebetulan gue tinggalnya di apartemen ya. Jadi kan kalau lo masih ingat kita dulu pernah ngobrol di episode sebelumnya kan ada tipe-tipe rumah residensial lah. Ada yang HDB itu yang dari government, ada yang apartemen. Nah gue di apartemen jadi ada fasilitas yang bisa gue nikmatin, kolam renang, gym. Tapi biasanya gue keluar sih ke Starbucks atau ke mall gitu lah. Ke mall ya sekedar cuci mata aja sih. Oh dicuci di wastafel. Cuci di wastafel pakai deterjen gitu kan. Ya. Dan lu nggak kayak coba ke apa? Universal gitu atau main apa ya wahana apa kayak nih gitu. Kalau sendirian nggak asik sih. Iya juga sih aneh juga sih. Nonton lu pernah nonton di Singapura gak? Pengen tapi udah sempat berapa kali planning belum kejadian. Oke. Kenapa waktu itu gue nggak jadi nonton ya? Karena filmnya juga nggak sebanyak yang di Indo ya. Kalau kan gue terakhir nonton Tulangan Serina tuh di Indo sempet. Baru. Baru ya. Nah kalau di sana tuh ya rata-rata film India. Bollywood. India? Serius tuh? Oh ya karena juga banyak. Marketnya juga kan. Terus film Mandarin, subtitlenya Mandarin. Gimana gue coba gue bacanya? Ya, pusing sih. Terus? Jadi nunggu film yang box office yang bahasa Inggris tuh sekali 2 kali. Jarang lah. Tapi kata teman gue bioskop di Singapura nggak seenak di Indo. Dan harga tiket nontonnya lu udah pernah browsing nggak? Udah pernah browsing. Berapa Jadi, sih? yang termurah yang pernah gue dapet itu $11 Singapura. Gila lumayan tuh. 11 itu berarti mungkin 130-an ribu. Kalau yang paling banyak justru yang kayak $15 sih kebanyakan. Bisa 160 sampai 170 ribu. Nah itu kata teman gue yang pernah nonton kasih kalah dibanding Indo sih. Fasilitasnya ya. Sisi kenyamanan kursi di sana tuh tegak kursinya, terus juga nggak gitu lega. Jadi kayak masih lebih enak di Indo lah gitu. Iyalah Indonesia mah enak semua kecuali udara. Moga-moga bisa di atas. Moga-moga. Tunggu angin nih kalau kita nih tunggu angin. Iya. Gila ya seru juga ini Ki. Sama nih gue penasaran sih kalau pas lagi ujian sih Nik. Lu udah dapet nilainya lu enggak yang midterm ini? Ada dapat nilai. Ada yang desperate gak nih kayak misalnya anjir gue jelek banget lagi. Kalau lu kan udah pasti bagus dong. Enggak biasa. Lu udah pasti bagus dong. Kalau temen-temen lu ada yang desperate gitu gak sih kayak gue kan misalnya dapat cuman dapat C atau D huruf kan atau angka nilainya. Kalau sekarang angka dulu. Kan masih angka ya? Di belakang kan baru huruf. Oh angka tuh berarti dia 1 sampai 100 atau 1 sampai 10? Tergantung dosennya sih. Oh gitu, masih ada yang pakai 110 juga? Masih ada 1 sampai 10 juga. Anjir. Dan lo ada yang teman-teman lo yang gagal gak sih? Kalau ujian mereka kayak gimana? Kalau di Indonesia kan nyaris gue ngomongin salah. Meratapi ya kan, posting, yang kalau misalnya nilainya jelek
Lo gak ngeliat Kayak kelakuan? sama deh, sama sih kayaknya. Sama ya? Sama, ada juga yang habis ujian juga langsung nyamperin gue terus kayak gue pengen marah sih sebenarnya. Ih, gila. Kenapa gue bilang kenapa lu gitu? Gue pengen marah karena apa yang diajarin sama yang diujianin beda. Itu sudah biasa, sangat biasa itu. Jadi ya udah tapi rata-rata sama lah biasanya kalau ujian ya lewat ujian ya udah fokus ngerjain tugas lagi aja buat untuk mengantisipasi kalau nilainya jelek gitu. Jadi ya udah buat sama nolong sih. lah ya, buat Iya, nolong. buat lah. nolong. Karena kan S2 itu sebenarnya kalau di Indo yang pernah gue jalanin kan dia tuh nggak saklek-saklek banget pas ujian, tapi pas tugas kalau lu nggak ngerjain ya lu nggak bisa ketolong gitu loh. Benar. Jadi lebih banyak study case banyak nih. Study case lumayan banyak. Banyak sih hampir semua kalau grup project pasti study case. Anjir. Gitu. Gila ya lu udah uang lu di sana juga ngepas-ngepas juga, tugas banyak, hiburan lu tuh cuman ngelihat nelpon anak. Iya, tiap malam gue udah gawat. udah komitmen lah tiap malam pasti video call. Jam berapa sih? Jam 10, jam 8 malam kah? Jam 9 malam kah? Kalau waktu Singapura jam 11 jam 12 lah. Wih, Jadi, malam juga lu. malam-malam. Karena gue juga kadang-kadang nyampe apartemen juga baru jam 10. Habis itu kan pasti Lu ngapain di kampus nongkrong? enggak lah. Bingung gue menjelaskannya. Makan dulu, makan. Oh, dulu. ada kantinnya gitu ya? Ada. Kan dari kampus ke tempat gua tuh perjalanan 1 jam. Wih, jauh, men. Dibilang jauh sih enggak, Bang. Cuman kan karena naik bus ya. Oh, iya, jadi iya, dia iya. banyak berhenti. Jadi hitungnya 1 jam gitu. Oh, dan lu kalau daripada lu belum makan ya lu makan dulu di kampus, di kantin. Benar. Lebih murah pasti kan? Di kampus lebih murah sedikit lah Dibandingin lu di apartemen lu di kan? apartemen. Atau kadang-kadang gue belanja dulu. Jadi kita ngakalinya kadang kayak beli ayam panggang gitu. Jadi kita pas perjalanan pulang mampir ke supermarket beli ayam panggang, nanti di rumah tinggal dipanasin buat makan 2 hari 3 hari gitu. Ini kita nih lu sama siapa kalau boleh tahu? Gue doang sih sebenarnya. Ya. Gua doang. Sudah mulai terjebak kawan-kawan. Biasanya kita tuh gue dan Oh iya. pola ini sama Polanya sama ya. Ya daripada banyak yang terpleset kita sudahi dulu episode yang ini. Terima kasih Niko, terima Sampai kasih ketemu teman-teman. di episode selanjutnya. Siau, bye-bye.